Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal islam wa adkhalana bisyari'ati nabiyil karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, para pemirsa Muzawin Channel yang berbahagia, semoga kita senantiasa setiap hari mendapatkan tambahan ilmu, meski hanya sedikit, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya tentu saja bagi kita ini yang dhaif, yang fakir, yang kurang dalam segala hal, memberanikan diri untuk berbincang-bincang tentang sedikit-sedikit berkaitan dengan agama. Balihu ani walau ayah, sampaikan meskipun hanya satu ayah, meskipun hanya satu kalimat, meskipun hanya satu kata. Kita saling menasihati, saling mengingatkan, mengingatkan untuk diri sendiri dan juga untuk kita semua bagi para pemirsa Musawin Channel. Kita ini perlu ilmu. Ya, ilmu itu akan menyinari hati. Karena itu, tuntutlah ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu sangatlah diwajibkan, sangat wajib, harus bagi setiap mukmin mukminah, muslim muslimat, muslimin wa muslimatin. Jadi mencari ilmu itu kewajiban, khususnya mencari ilmu agama berkaitan dengan ilmu yang untuk diri kita. Awalam yatafakkaru, apakah engkau tidak bertafakur fi anfusihim, pada diri kamu sendiri. Nah, kita tafakur, ternyata yang dibutuhkan itu ilmu. Ya, banyak yang dibutuhkan, tapi ilmu adalah yang utama. Jadi, kita ini hidup, kita mencari ilmu. Tambahan ilmu. Tadi sudah saya katakan, meskipun hanya sedikit, meskipun hanya satu ayat, meskipun hanya satu kalimat, bahkan meskipun hanya satu kata, ya, untuk pengetahuan kita itu sangat penting mengumpulkan ilmu dan nanti akan dikumpulkan di sudur, di dada, di hati, di dalam hati. Ya ilmu itu berbagai macam. Ada ilmu yang khusus belajar keagamaan, agama Islam, ada yang juga bersifat umum. Ya semuanya dipelajari. Sebab di dalam kehidupan sehari-hari kita juga perlu ilmu yang bersifat umum. Mau berdagang, perlu hitung-menghitung, perlu matematika. Ya. Mau menjadi pengusaha, perlu manajemen, ilmu manajemen. Mau jadi pengusaha, perlu ilmu ekonomi, belajar ilmu berkaitan dengan ekonomi. Mau belajar psikologi berkaitan dengan psikologi manusia, psikologi sosial, ya belajar. Jadi belajar agama juga disertai juga belajar ilmu umum, yang ilmu umum itu sebagian besar untuk menopang kehidupan kita. Ilmu tentang peternakan, ya harus
dipelajari baik-baik, bagaimana cara berternak yang baik, ilmu perikanan, pelajari dengan baik, bagaimana cara ya untuk ilmu tentang perikanan apa saja, mau perikanan nila, mau apa lele, ya, mau ikan patin, ya. Semuanya ada ilmunya, pelajari dengan baik. Ya karena itu ilmu itu kita menangkapnya itu dengan orang menyebutnya dengan akal, dengan otak. Orang mengenalnya akal itu otak. Ya, sebenarnya otak itu pun sebagai alat saja daripada yang utama adalah hati. Seperti mata adalah alat untuk melihat, telinga alat untuk mendengar, mulut alat untuk bicara, ya otak kita itu alat untuk berpikir, untuk bernalar, berpikir, yang muatannya luar biasa besarnya. Ya, akhirnya untuk menentukan ya, apakah seseorang itu bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, ini yang penting. Berdasarkan keyakinan keagamaan, iman, dan Islam, lalu tahu yang benar, tahu yang salah, tahu mana yang halal, mana yang haram. Lalu kalau tahu yang benar dan tahu yang salah, lalu membuat keputusan untuk mengikuti, melakukan yang benar, meninggalkan yang salah. Ya dengan kata lain, kita beribadah, mencari kebaikan, meninggalkan keburukan. Ya, juga mengetahui halal dan haram. Ya kita mengikuti, memilih yang halal dan meninggalkan yang haram. Seperti itu utamanya. Tentu banyak lagi hal yang berkaitan dengan ilmu. Itu banyak ilmunya, banyak bisa mengkoneksikan. Nah, ini juga kepandaian, perlu kepintaran orang itu menghubungkan pengetahuan yang satu dengan yang lain. Ya para ulama juga begitu. Contoh, kalau zakat misalnya, kalau di eh, Timur Tengah di Arab Saudi sana ya dengan kurma, ya, mungkin dengan gandum. Nah kalau di Indonesia ya dengan padi, beras, ya. Atau yang lain utamanya begitu zakatnya, zakat fitrah. Jadi contoh seperti itu. Tidak harus kurma, lah kurmanya tidak ada. Nah ini lalu menghubungkan, mengkoneksikan, membuat apa yang disebut secara umum itu keserupaan. Lalu ada yang menyebutnya juga ada kias, seperti itu. Ada juga yang menyebutnya sebagai kesepakatan para ulama. Ya, jadi ilmu itu akan juga mengalir kepada amal. Ya, ilmu yang baik, ilmu yang benar tadi di dalam diri kita terkumpul di hati, lalu akan membimbing kita untuk beramal yang baik. Ya karena itu ilmu itu cahaya, cahaya di dalam hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, marilah kita gemar belajar. Ya sekarang ini perlu ditingkatkan lagi untuk belajarnya itu membaca dari buku-buku, dari kitab-kitab. Jangan hanya melihat dari YouTube saja. Kalau hanya melihat itu
hanya sekadar ingat. Kalau mendengar saja itu banyak lupa. Kalau melihat saja ingat, ya harus mengerjakan, berpikir, ya melihat kitabnya, bukunya, dibaca, direnungi. Nah, merenungi itu pada satu berbuat. Pikiran kita berbuat merenung, menggunakan akal, ya direkam, ya. Nanti setiap rekaman-rekaman, ya rekam yang baik-baik, rekaman yang baik itu nanti akan tergores, tergores di hati, berbekas di hati, menjadi memori, menjadi ingatan yang bisa dipanggil kembali karena hasil membaca ilmu pengetahuan itu. Semakin banyak, semakin bagus, dan tentu saja diharapkan bisa menghubungkan satu kemampuan lain yang ada di dalam hati itu, sehingga menjadi orang yang berilmu. Ya syukur, suatu ketika akan meningkat menjadi ulul albab, yaitu orang-orang yang beriman lagi berilmu, yaitu orang-orang yang berilmu lagi beriman. Ya, tentu saja sangat indah nanti dengan ada satu ayat, yaitu mereka yang selalu ingat kepada Allah, memikirkan ciptaan Allah, tafakur ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Mereka memikirkan tentang ciptaan Allah. Jadilah ilmuwan. Ya, jadilah ilmuwan tentang berpikir tentang ciptaan Allah yang masih banyak sekali rahasia-rahasia ilmu, ya sehingga menjadi orang-orang Islam mukmin, memiliki ilmu yang luas, ya, yang seperti dulu kata aljabar di dalam matematika itu karya dari Al-Jabar, Al-Khwarizmi. Ya. Jadi eh, tokoh-tokoh Islam juga dulu belajar secara umum. Ya. Ya, lain kali kita bincang-bincang lagi karena waktunya saya tidak begitu lama, maksimal berapa jam saja ya. Kalau ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya diperiksa kembali, dicek kepada orang-orang yang lebih berilmu, yang lebih ahli, ya para alim ulama, ya yang lebih banyak ilmunya daripada kita semua ini. Ya, semoga memperoleh pengetahuan yang lebih baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.